Ya, langsung saja mungkin Ibu Siskana Dewi Rosita, SST, MPIS, MKEP, CP, HCT. Halo Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Luar biasa. Oke, luar biasa Ibu ya. Oke, teman-teman sekalian, nah di sini telah hadir Ibu Siskana Dewi Rosita. Boleh tepuk tangan dulu kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini. Oke, oke, mungkin tidak berlama-lama, namun sebelum memulai pemaparan materi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Siskana. Ya, boleh, operator. Oke, Ibu Siskana Dewi Rosita, SST, MKes, MKep, CP, HCT, lahir di Surakarta pada 3 September 1987. Nah, Ibu Siskana beralamat di Badan Baru, Karanganyar, Jawa Tengah, dan telah melaksanakan studi di D3 Kebidanan di Akbid Mitra Husada Karanganyar pada tahun 2005 sampai 2008. Kemudian dilanjutkan dengan D4 Bidan Pendidik di Poltekkes Depkes Semarang pada tahun 2008 sampai 2009. Dilanjutkan lagi di S2 Kedokteran Keluarga di UNS pada tahun 2011 sampai 2012. Dan di tahun 2021 sampai 2023 melanjutkan studi S2 Kebidanan di Universitas Pajajaran. Oke, Ibu Siskana sekarang ini menjadi konselor laktasi dan memiliki gelar ya CPHCT atau Certified Psychological Holistic Care Therapist. Kemudian Ibu Siskana juga merupakan fasilitator prenatal gentle yoga yang tersertifikasi. Kemudian pelatih tenaga kesehatan yoga juga tersertifikasi dan merupakan juga terapis massage baby bersertifikasi BNSP. Nah, untuk Ibu Siska ini sendiri, wah lumayan juga ya Bu aktivitasnya, lumayan sibuk ini ibunya. Ibu Siskana merupakan bidan, dosen kebidanan di Stikes Mitra Husada Karanganyar, kemudian merupakan konselor laktasi, fasilitator prenatal gentle yoga, pelatih tenaga kesehatan dan pembicara, praktisi baby and mom spa, owner Geria Sehat Bidan Siska, wow, direktur CVFS2 Training Center, dan kemudian pengurus IBI cabang Kabupaten Karanganyar. Nah, tepuk tangan dong teman-teman sekalian. Wow, luar biasa sekali Ibu Siska ini ya. Oke, mungkin Ibu Siskana kita mulai saja pemaparan materi hari ini. Kepada Ibu Siskana, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas? Bagaimana? Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Halo? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sebentar ya, Bu. Lagi ada trouble. Ya, siap. Oke. Apa? Oke, Ibu, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Oke, Ibu, silakan boleh dimulai, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya yang kami hormati Direktur Poltekkes Palembang dan juga Kaprodi dari Kebidanan, Program Studi Kebidanan, Program Sarjana Terapa. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk sharing pada hari ini dan kami boleh minta tolong Ibu untuk share video dulu begitu Ibu yang sudah kami kirimkan tadi untuk memantik semangat para
calon-calon orang sukses nih Bu di depan saya, meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, baru bisa bertemu secara virtual, tapi harapannya bisa membawa energi yang luar biasa untuk teman-teman sekalian. Dipersilahkan Ibu. Mbak Alifa, suara saya bisa terdengar, Mbak Alifa? Kedengaran Ibu. Ya, mohon ditunggu sebentar, lagi sedang diproses. Ya. Kamu dikasih tahu kalau kamu itu adalah seorang prajurit TNI. Dan kamu diharapkan cepat sembuh karena kamu sudah ditunggu oleh komandan pasukanmu. Apa tingkahmu akan berbeda? Apa cara berpikirmu akan berbeda? Apa caramu memperlakukan dirimu sendiri akan berbeda? Dan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan jika kalau kamu dikasih tahu kamu adalah seorang guru piano. Mungkin Ibu, mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis ya. Nah, mungkin kita ulang sedikit Otakmu videonya itu tadi. ibarat tombol lampu. Sekali kamu percaya akan sesuatu, kamu akan mewujudkan apa yang kamu percayai itu. Andaikan, semoga aja tidak terjadi. Terjadi kecelakaan sama kamu, dan kamu kehilangan ingatan. Lalu kamu dikasih tahu kalau kamu itu adalah seorang prajurit TNI. Dan kamu diharapkan cepat sembuh karena kamu sudah ditunggu oleh komandan pasukanmu. Apa tingkahmu akan berbeda? Apa cara berpikirmu akan berbeda? Apa caramu memperlakukan dirimu sendiri akan berbeda? Dan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan jika kalau kamu dikasih tahu kamu adalah seorang guru piano. Menjadi sukses dalam hidup, kuncinya ada di kepercayaan tentang siapa kamu sesungguhnya. Kamu sangat yakin berbeda dengan yang lain, kamu unik. Kamu punya kemampuan spesial dalam bidangmu. Jika kamu sungguh percaya dari hatimu yang terdalam, kalau kamu adalah aktor terbaik di dunia, ekspresi wajahmu pun pasti akan berbeda. Cara bicaramu, nadanya, kau pasti akan berbicara dengan lebih meyakinkan. Kau pasti akan pakai insting daripada hanya sekedar hafalan. Kamu akan lebih berempati, lebih asik, dan lebih nyambung dengan siapapun kamu ngobrol. Otakmu itu ibarat sirkuit listrik. Ketika disambungkan dengan kabel yang cocok, arus semangatmu akan mengalir tanpa hambatan. Andaikan kamu masih ragu tentang dirimu, maka semua mimpimu, tujuanmu, harapanmu akan sulit jadi nyata. Semua orang pasti pernah ragu, krisis identitas diri, termasuk orang-orang sukses yang kamu idolakan. Tapi mereka tidak berlama-lama seperti itu. Yang penting bagaimana kamu menghadapi pikiran-pikiran negatif, kemudian membanjiri dengan tindakan-tindakan positif. Dan hasilnya adalah kepuasan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Kalau kamu bisa menghadapi situasi seburuk apapun. Orang-orang hebat pola pikirnya berbeda. Orang-orang hebat sudut pandangnya berbeda. Orang-orang hebat menatap dunia dengan cara yang berbeda. Orang-orang hebat menghadapi permainan hidup ini dengan cara yang berbeda. Jadi bayangkan apa yang ada dalam pikiranmu ketika usahamu hanya setengah-setengah. Karena kalau kamu bisa lakukan apa yang orang-orang hebat itu lakukan,
kamu bisa dapatkan apa saja yang kau mau di dunia ini. Suatu saat ketika kamu mulai ragu dan goyah, kamu hanya memberikan 70, 50, bahkan 30% kemampuanmu. Ingat ini, usahamu itu tidak maksimal karena kamu lupa tujuan akhirmu. Kamu hanya terpaku pada kewajiban dan rutinitasmu. Bahkan para pembencimu itu, orang-orang yang dengan senang hati mematahkan semangatmu. Cacian dan makian mereka yang mereka lakukan akan sia-sia belaka jika kamu hanya fokus pada tujuan akhirmu. Setiap hari demi hari yang harus ada di dalam pikiranmu hanya tujuan akhirmu, bukan rutinitas. Janganlah anggap tujuan akhirmu itu sebagai kewajiban. Merasa seperti dipaksa harus meraih cita-citamu, atau merasa tidak enak kepada orang lain jika kamu tidak bisa menggapai mimpimu. Setiap bangun, katakanlah ini saatnya, ini saatnya. Ini adalah kesempatan. Kalau kamu ingin punya apa yang belum kamu punya, kalau kamu ingin melakukan hal baru yang belum pernah kamu lakukan, kalau kamu ingin menjadi seorang yang selama ini kamu banggakan, ubah mentalmu. Rasakan kerja kerasmu semakin meningkat dengan semakin sering kamu katakan, aku punya kesempatan tak terbatas. Aku punya kesempatan seumur hidup. Rasakan betapa bahagianya ketika mengetahui kamu selalu memiliki kesempatan. Baik, demikian tadi untuk video bagaimana apakah ini, Mbak Alifa, apakah Bu Siska bisa, apa namanya, face to face dengan para mahasiswa begitu, Mbak Alifa? Oh, bisa, Bu. Bisa. Bentar. Eh, Baik. Halo teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja ya, harapannya kan ini calon orang-orang sukses begitu ya. Apa kabar? Boleh melambaikan tangan dulu? Nah, lambaikan tangan. Hai. Oke, teman-teman sudah bawa 1 lembar kertas kah? Atau buku, boleh, dan juga alat tulis? Ah, mungkin bisa dikeluarkan kertas dan alat tulisnya tadi ya, yang sudah disampaikan untuk dibawa ya, teman-teman sekalian. Oke, nah teman-teman, silahkan dibuka alat tulisnya dan disiapkan bolpennya. Karena dulu ketika saya memulainya adalah saya mulai dari niatan dulu, setelah itu akan saya ukir dalam 1 lembar kertas seperti ini. Setelah itu impian itu pun akan perlahan saya kejar hingga akhirnya sampai seperti ini. Jadi teman-teman nanti harapannya yang apapun yang Anda tuliskan di situ, Anda mulai goal setting di situ, besok pagi kita langsung mulai untuk eksekusi apapun langkah kecilnya, kamu akan memulai itu. Dengarkan baik-baik, apapun langkah kecilnya akan menuju sukses yang dimulai dari besok pagi. Nah, kami mohon untuk moderator bisa untuk share, PPT-nya, dipersilahkan. Oke, teman-temanku, calon orang sukses, ya ini langsung saya panggil calon orang sukses. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share strategi bagaimana memulai Midwaypreneur. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman kalau seumpamanya sudah mempunyai ide dan cita-cita, silahkan langsung digoreskan tintanya di kertas, yang mana harapannya 1 lembar kertas itu nanti bisa membawamu sukses. Jadi jangan sampai hanya menuliskan cita-cita saja tanpa adalah action yang jelas. Next, lanjut.
Nah, teman-teman, ternyata selain bidan itu membuka praktek atau PMB ataupun nanti terlepas bidan dinas di rumah sakit ataupun bidan dinas di puskesmas maupun di klinik. Jadi banyak sekali nih peluang-peluang yang bisa dilirik oleh bidan karena saya pastikan Anda tidak akan menyesal kuliah di kebidanan karena prospek pekerjaannya itu banyak sekali. Hanya saja kadang ada beberapa agak miris ketika ada yang mengatakan, "Oh, saya lulusan bidang, tapi saya nganggur," seperti itu. Nah, itu biasanya mereka kurang jeli untuk melirik peluang. Tapi ini luar biasa loh Poltekkes Palembang, apalagi jurusan kebidanan. Jadi dengan adanya webinar-webinar seperti ini, terus ataupun, apa namanya, dari pelatihan-pelatihan dan sebagainya, harapannya membuka mata hati dan juga, visi misi ke depannya harus bagaimana. Nah ini banyak banget nih peluangnya untuk, kebidanan berwirausaha itu seperti apa. Nah yang pertama adalah yang mungkin ini sudah tidak asing lagi, ya ini adalah asuhan komplementer. Asuhan komplementer ini dia dalam pelayanan kebidanan pastinya. Jadi kalau bisa jangan lepas dari kebidanan, itu kalau bisa. Tapi kalaupun, plus-plus yang lainnya boleh, maksudnya mempunyai kaki-kaki usaha yang lainnya. Nah, yang kedua ada technopreneur di sini. Nah, apa nanti akan kami bahas bareng-bareng. Berikutnya ada socialpreneur nih. Nah, di mana kalau 3 ini, salah satu seumpama ini kami doakan semua nih, yang ada di depan saya, ini adalah orang-orang yang sukses ya kan, pagi kerja di puskesmas atau di rumah sakit, tapi mempunyai usaha-usaha yang sedemikian rupa ini, atau paling nggak salah satu dari 3 ini atau tiga-tiganya juga boleh. Nah ini luar biasa merupakan suatu pundi-pundi penghasilan untuk jenengan semua atau untuk kalian semua. Next lagi. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi untuk pelayanan komplementer. Nah, ini kalau untuk komplementer ini dia adalah untuk cara penanggulangan penyakit. Jadi ini memang sifatnya itu dia masih promotif, preventif seperti itu. Nah, sebenarnya untuk komplementer ini kita bisa pitati satu-satu atau kita bisa lerai satu-satu yang mana itu menjadi banyak sekali poin-poin yang bisa mendatangkan pundi-pundi keuangan. Nah, kan karena di sini tidak munafik ya, ketika Anda semua nanti lulus, harapannya kan bisa sukses di usia muda. Ada nggak yang di sini pengen suksesnya di usia tua? Ada? Oke, yang mau sukses di usia muda angkat tangan. Boleh angkat tangan. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi seperti Anda ingin mencapai cita-citamu. Oke, dipastikan Anda sudah mandi semua ya. Oke, nah untuk di sini sebenarnya untuk komplementer ini mungkin di materi pembelajaran Anda juga sudah dapat, tapi nanti akan saya buka bagaimana strategi-strateginya, bagaimana kapan Anda harus memulainya, jadi pastikan jangan mengantuk untuk pagi hari ini. Oke, next lagi. Nah, ini untuk peluang usaha komplementer, teman-teman. Jadi untuk peluang usaha komplementer itu banyak sekali. Hanya untuk perawatan bayi saja, itu bisa untuk memandikan bayi baru lahir. Nah, teman-teman boleh enggak saya pitati dulu, mungkin ada satu atau mungkin yang mewakili untuk berbicara. Mungkin yang di sini sudah dapat untuk materi pijat bayi ataupun baby spa? Sudah? Eh, Belum? belum. Belum. Tapi kalau untuk memandikan bayi sudah bisa, teman-teman? Memandikan bayi loh. Memandikan bayi sudah? Memandikan Ad- bayi perawatan tali pusat dan sebagainya. Ada yang belum, ada yang sudah, Ibu. Nah, teman-teman, ini nanti sebenarnya bisa dilirik tuh dari yang PowerPoint-nya Bu Siska ini. Jadi, untuk memandikan bayi saja, itu sebenarnya sudah bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Contohnya apa? Sekarang, di era yang sekarang itu banyak sekali ibu-ibu muda yang tidak bisa untuk memandikan bayi seperti itu atau melakukan perawatan tali pusat dan sebagainya. Karena rata-rata mereka kalau sudah punya bayi, apalagi biasanya dia yang lahiran sesar seperti itu, akan keterbatasan untuk melakukan aktivitas. Nah, untuk itu berarti kan ini ada kebutuhan nih. Nah, kebutuhan ini kita tangkap nih. Jadi kita di bidan yang era sekarang harapannya harus pintar-pintar menangkap peluang yang ada.
dari situ itu sebenarnya dari memandikan bayi, plus-plusnya adalah perawatan tali pusat, terus kita bersihkan lidah, membersihkan telinga serta hidung atau personal hygiene maksudnya, itu nanti sudah menjadikan income untuk teman-teman semua. Contohnya, ada kalau yang sudah bisa memandikan bayi dan sebagainya. Ini biasanya kalau di tempat kami di Jawa Tengah itu biasanya sudah per paket. Jadi, seumpamanya per 1 hari memandikan bayi dan juga menjemur bayi, itu kita datang pagi dan sore, itu dalam 1 harinya kita biasanya mendapatkan 100.000 seperti itu. Nah, teman-teman bisa kalikan biasanya itu sampai puput atau kalau di bahasa Jawanya tuh sampai tali pusatnya lepas seperti itu. Nah, tapi ada beberapa yang sampai booking di kami itu dia 1 minggu bahkan ada yang 1 bulan. Nah, teman-teman bisa bisa lihat nih di sini peluangnya. Padahal kita hanya kerja pagi, jemur, memandikan itu paling tidak 1 jam. Sore itu paling hanya kita berikan masas sedikit dan juga memandikan. Jadi untuk seharinya kita bisa dapat 100.000 loh teman-teman. Jadi kalaupun dalam 1 minggu saja kita sudah bisa dapat 700, kalau 1 bulan kita sudah bisa dapat 3 juta. Sebenarnya semudah itu tuh untuk bidanan itu, ini mohon maaf ya kalau jadinya bahasnya duit bukan masalah gimana-gimana, tapi kita paling tidak bisa membuka mata. Oh ternyata tuh ini tuh bisa Anda tuh di track yang benar atau di jalur yang benar ngambil kebidanan. Karena kebidanan itu selamanya perempuan di muka bumi ini tetap membutuhkan bidan. Nah itu teman-teman, monggo. Nanti kalau seumpamanya ada yang belum, Bu, saya yang untuk baby spa belum. Nah ini boleh nih teman-teman bisa untuk ngambil pelatihannya dan sebagainya. Dan juga ketika belajar kemarin kan sudah diajari tentang tumbuh kembang ya. Nah, tumbuh kembang ini nanti itu luas sekali. Bahkan sedikit-sedikit itu nanti larinya juga akan ke bidan. Nah, tumbuh kembang yang Anda pelajari pada saat masa perkuliahan kebidanan itu sebenarnya menjadikan nilai plus. Nilai plusnya seperti apa? Contoh, kalau di Karanganyar atau di Jawa Tengah itu masih ada dukun. Dukun kalau di sana ada nggak, Bu? Mbak Alifa, ada nggak dukun di sana? Ada Ibu, tapi tidak terlalu banyak lagi. Oh, tidak banyak. Nah, itu biasanya mereka juga akan melakukan pemijatan dan sebagainya. Nah, tapi apa sih plusnya kebidanan? Apa sih nanti plusnya untuk program kebidanannya Putekes Palembang? Nah, salah satunya adalah di tumbuh kembangnya. Di tumbuh kembangnya ini kita itu tidak hanya ketika melakukan perawatan bayi atau melakukan perawatan pada ibunya, kita hanya diem seperti bertapa tidak. Nah, plusnya di sini Anda adalah calon orang hebat ini adalah nanti Anda bisa melakukan konseling tentang tumbuh kembang bayi. Oh Bu, ini harusnya di umur 1 bulan. Nih anak sudah bisa mengangkat atau refleks necknya udah bagus. Oh Bu, nanti di umur 2 bulan, 3 bulan. Ini anak sudah harus belajar tengkurap. Nah, itu kan dipelajari di kebidanan. Jadi itu ilmu tidak akan lepas di situ karena ilmu itu nanti yang akan menjadikan nilai plus untuk Anda. Kenapa sih orang-orang harus memakai jasa Anda atau jasa dari lulusan Poltekkes Palembang jurusan kebidanan. Nah, karena Anda memiliki nilai plus yang lebih banyak. Nah, dengan adanya hari ini itu di kuliah pakar ini harapannya teman-teman bisa membuka mata dan juga bisa membuka pikiran bahwa sebenarnya tuh peluang usaha tuh luar biasa banyaknya seperti itu. Nah, terus berikutnya ada perawatan ibu teman-teman. Di perawatan ibu dipijat ibu hamil, itu ada pijat ibu nifas, ada laktasi, ada perawatan persalinan dan juga medikasi. Nah, teman-teman, ini bisa mengembangkan juga untuk dipijat hamil atau pijat nifas. Kalau saya, keseharian saya adalah saya melakukan di omal. Omal itu adalah metode temuan saya untuk memperbanyak laktasi dan juga untuk menangani masalah-masalah pada payudara seperti bendungan, mastitis dan juga sampai ke abses. Nah, berikutnya lagi adalah ada di senam hamil dan juga prenatal gentle yoga atau yoga antenatal ataupun senam Mariam. Nah, teman-teman kalau untuk senam hamil sudah bisa? Boleh anggukkan kepala, senam hamil.
Sudah. Nah, teman-teman, kalau untuk senam hamil, biasanya di tempat Anda berapa nih kalau ibu hamil bayar? Boleh dibantu moderator mungkin untuk menjawabnya? Belum, Bu. Belum? Belum untuk senam hamil belum ada? Eh, oh, iya, kalau kemarin itu adanya yoga hamil. Kalau untuk senam hamil itu belum, Bu. Yes, itu malah bagus teman-teman. Jadi sekarang harapannya sudah ditingkatkan untuk menjadi yoga hamil teman-teman. Jadi begini, dulu kalau untuk yoga hamil, ini secara apa namanya, cara marketingnya begitu ya. Jadi kalau dulu yoga senam hamil itu hanya 25.000 kalau di sini. Nah, tapi dengan saya kemas menjadi prenatal gentle yoga dan juga plus kelas ibu hamil, daya jualnya berapa? 60.000. Berapa kali lipat di situ. Nah, jadi luar biasa ketika teman-teman itu mau maju, mau belajar, itu luar biasa sebenarnya. Potensi-potensi untuk menaikkan kualitas pelayanan pun juga akan banyak berbeda di situ. Nah, kita lanjut lagi next. Nah, teman-teman, kalau ini pastinya, ini sepertinya keunggulannya yang di untuk Poltekkes Palembang ya, teman-teman ya. Yang pertama ada hipnoterapi atau hypnobirthing, yang dimana di situ juga ada hypno breastfeeding ya. Nah, ini bagus loh teman-teman. Nilai jualnya ini pun juga tinggi. Nah, monggo nanti teman-teman bisa memadupadankan pelayananmu pada saat tolong persalinan, nah itu bisa nih ditambahkan dengan hypnobirthing. Nah, teman-teman sebenarnya ini Anda cukup bersyukur, lebih bersyukur ya, karena Anda di Poltekkes Palembang yang harapannya nilai lebihnya lah adalah di hipnoterapi. Nah, dulu teman-teman sudah atau kemarin-kemarin sudah pernah dengar ada yang Daula? Pernah dengar Daula? Belum, Ibu. Nah, Daula kalau di luar negeri itu adalah pendamping persalinan. Nah, untuk di Daula, di Jakarta, di Surabaya, itu sudah banyak atau kota-kota besar lah, itu sudah banyak yang menggunakan jasa Daula. Nah, jasa Daula itu biasanya di ring 4 jam sampai 5 jam itu adalah 800.000. Nah, tapi kalau saya secara pribadi, itu kan biasanya sebenarnya nanti boleh diiyakan atau enggak. Pada saat Anda di rumah sakit, kadang, ini mohon maaf ya, kadang bidan VT atau dokter VT, dah buka 2, habis itu bidannya kemana? Mendampingi di situkah? Atau kadang bidannya ditinggal pergi gitu? Yang mana Mbak Alifah? Ditinggal pergi? Ataukah dia mendampingi di situ? Izin Ibu, kemarin itu memang sempat dinas ke rumah sakit, namun tidak membantu menolong begitu, belum membantu menolong. Tolong, Iya, belum, iya, masih di praktek KDM kemarin itu. tapi boleh dilempar ke teman-teman apakah yang sudah pernah di rumah sakit itu biasanya ditinggal bidannya atau ditungguin sampai lahiran? Eh, Monggo, diti- kalau ditinggal, teman-teman jawab ditinggal katanya. itu faktanya seperti itu. Jadi besok lagi ini tips sukses Anda ya. Kalau Anda besok punya PMB, ingat kata-kata saya ini. Jadi sebenarnya sekarang masyarakat itu sudah bisa memilah dan memilih kualitas pelayanan. Jangan salah teman-teman. Jadi ketika kita punya PMB atau punya klinik ya, ini tak doain semua yang ada di depan saya punya klinik, punya PMB. Amin ya. Amin. Harapannya besok itu ketika Anda ada pasien persalinan, itu jangan sampai Anda VT, oh buka 2, ya udahlah saya tinggal dulu ke pasar, saya tinggal nge-mall dulu. Nah, seperti itu si pasien dia tidak akan merasakan proses persalinan itu yang gentle. Yang gentle itu yang seperti apa? Yang nyaman, minim trauma. Tapi Anda bisa memasukkan
Kalau di luar negeri aja ada daula. Nah, nggak usah ada daula, tapi Anda yang mendampingi si pasien, mulai dari penata laksanaan nyerinya, mulai dari bagaimana mempercepat persalinannya atau pembukaannya, mulai dari ibunya atur nafas. Nah, itu adalah bisa tugasmu di situ. Apalagi Anda sudah belajar di hypnobirthing. Wah, bagus sekali di situ. Pemanfaatan gimbal dan sebagainya. Saya yakin nanti di Palembang Anda adalah next para calon bidan sukses yang bisa menerapkan PMB atau prakteknya yang sedemikian rupa itu. Nah, berikutnya lirikan yang lainnya adalah di akupressure. Kalau untuk akupressure ini, kebetulan saya sendiri, saya mainnya di akupressure di sini, yaitu saya mainnya omal. Omal itu adalah suatu rangkaian untuk titik-titik akupressure yang saya lakukan di payudara, ternyata itu lebih efektif daripada pelaksanaan untuk pijat laktasi dengan oksitosin atau di punggung belakang saja. Nah, ini saya lakukan alhamdulillah untuk hasilnya itu luar biasa. Jadi ada beberapa sudah melipat gandakan ASI, bahkan tidak jarang untuk pasien-pasien saya itu ASINya satu kulkas gitu. Jadi harapannya ini bisa kok juga dilirik untuk teman-teman. Nah, berikutnya ada terapi herbal, bekung seperti itu. Terus juga biasanya ada boreh yang ada dilakukan dipasangkan di perutnya ibu nifas, karena ibu nifas itu pengennya adalah pengen langsing cepat dan pengen tetap cantik. Nah, siapa tahu nanti teman-teman yang ada di depan saya bisa menciptakan jamu, ataukah bisa menciptakan lulur, ataukah bisa menciptakan aromaterapi yang bisa diaplikasikan atau digunakan untuk ibu-ibu yang hamil maupun juga nifas. Karena contohnya saja roll on untuk ibu yang hamil, karena pada saat hamil itu kadang suka hiperemesis. Nah, roll on ini bisa digunakan untuk ibu-ibu atau bisa dipakai untuk sebagai terapi. Karena di sini untuk komplementer, terapi tidak hanya di farmakologi saja. Nah, jadi untuk komplementer ini dia lebih ke non farmakologi. Jadi ini semuanya masih bersifat alami dan juga yang paling utama adalah mendukung penyembuhan. Nah, oke. Teman-teman di sini tadi setelah saya jelaskan kan teman-teman ada yang tadi untuk komplementer, terus juga ada hipnoterapi dan sebagainya. Teman-teman sudah bisa ngelis di situ kira-kira tujuan tembak apa yang kamu akan ambil. Yuk, sekarang teman-teman silahkan tulis di situ. Kira-kira saya mampu di ini. Yuk, teman-teman silahkan tulis. Saya berikan waktu 10 detik. Yuk, let's go. Ya, teman-teman boleh ditulis ya di kertasnya masing-masing. Tidak usah tirunan, tidak usah contekan, karena itu coba Anda semua mulai lihat dan mulai pede dengan Anda sendiri. Kira-kira, oh saya suka olahraga nih, boleh nih saya, kebetulan saya juga udah dapat nih materi tentang yoga hamil. Nah, itu boleh kamu masukkan di situ. Oh, saya sudah dapat nih hipnoterapi. Oke, saya masukkan di situ. Oke, teman-teman, sudah? Ya, untuk teman-teman boleh ditulis mau milih yang mana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siskana ya. Jangan contekan ya sendiri-sendiri ini. Tidak mempengaruhi nilai. Iya. Oke, kalau sudah boleh diangkat kertasnya, menandakan itu sudah selesai karena saya tidak bisa datang di situ sehingga saya tidak tahu kalau sudah selesai atau belum. Boleh? Ya. Boleh diangkat teman-teman kalau udah ditulis tadi. Sudah? Kertasnya diangkat. Nah. Oke, banyak yang sudah ya, Kak ya? Yes. Oke, itu alhamdulillah sudah banyak yang selesai. Nah, itu nggak kelihatan sih tulisannya, tapi paling nggak sudah ada yang Anda tuliskan di situ. Karena kertas ini harapannya nanti pulang di rumah biar nggak bisa tidur tuh, harus dapat cita-citanya, harus dapat tujuan akhirnya di situ. Next lagi Kak, untuk slide-nya. Nah, teman-teman juga bisa melirik nih teman-teman konselor laktasi. Jadi kalau sedikit saya cerita, memang kalau untuk pelatihan konselor laktasi itu harus pelatihan ya teman-teman, paling tidak kan di situ ada pelatihan manajemen laktasi, ada yang dia ambil benar-benar konselor laktasi.
Nah, pilihlah yang konselor laktasi atau 40 jam dari WHO. Nah, itu. Nah, teman-teman di sini konselor laktasi ini luar biasa loh, teman-teman. Jadi saya itu banyak sekali pasiennya adalah dari pasien konselor laktasi dan juga omal atau akupresur untuk laktasi ini. Jadi ini dipadu-padankan, teman-teman. Jadi saya meskipun konselor laktasi, ketika saya dicoba kombinasikan dengan komplementer, yaitu akupresur tadi. Jadi harapannya teman-teman itu bisa punya nilai plus-plusnya di situ. Jangan sampai ya udah saya komplementer aja, konsultasi aja, tapi tanpa ada nilai plus-plus. Nah, harapannya di sini teman-teman itu punya bagaimana sih, karena di tubuh itu tadi, tubuhnya kita teman-teman, itu semua orang punya potensi, semua orang berhak untuk sukses. Jadi teman-teman harus bisa melihat, oh ini adalah sisi positif saya, oh ini adalah sisi keunggulan saya. Mana ditulis di situ. Jadi jangan sampai udahlah aku kayak jadi orang susah aja. Cita-cita jangan seperti itu. Cita-citanya adalah sekarang kita ganti. Cita-citanya adalah orang sukses di usia muda. Jadi bidan sukses di usia muda itu adalah Anda. Itu. Oke, next lagi. Nah, di sini ada bidan sebagai teknopreneur. Nah, ini yang seperti apa, teman-teman? Next, lanjut lagi. Nah, untuk bidan sebagai teknopreneur, ini adalah siapa yang di sini HP-nya tidak Android. Nah, pasti di sini semua HP-nya Android dan rata-rata mesti bagus ya. Nah, untuk penggunaan media sosial, siapa yang di sini mau punya IG, Facebook, TikTok? Nah, mungkin biasanya para mahasiswa suka banget untuk penggunaan TikTok nih ya. Nah, ini harapannya media sosial ini berperan dalam pelayanan kebidanan. Contohnya apa? Nah, ini sebenarnya kita sebagai teknopreneur ini tidak hanya mencari keuntungan ketika kita menggunakan teknologi sebagai suatu perpanjangan tangan untuk kita melakukan pelayanan kebidanan. Sebenarnya bukan hanya secara keuntungan ekonomi, tapi sebenarnya ini adalah meningkatkan derajat kesehatan. Nah, sekarang teman-teman, coba dilihat. Para pasien, sekarang handphonenya seperti apa, teman-teman? Pasti minimal adalah Android. Ya kan, teman-teman? Nah, terus semuanya dari kalau kita melihat ya, kita introspeksi juga, lebih lebih ibu-ibu lebih lama tidak untuk penggunaan Android itu atau pegang handphone. Rata-rata sekarang itu ibu-ibu itu kadang lebih lama untuk scrolling handphone dan sebagainya. Apalagi ini ibu hamil. Tangkap peluang ibu hamil. Kadang-kadang ibu hamil agak susah nih datang untuk di kelas hamil di puskesmas dan sebagainya. Tapi ibu-ibu tuh pada semangat untuk nyekrolin HP dan sebagainya. Nah, kita bisa tangkap nih peluang itu. Jadi, ibarat kata, ibu ini nanti bisa mengakses semua materi-materi atau semua kebutuhan-kebutuhan itu ada di media sosial. Contoh, kayak di toko orange, hijau dan sebagainya. Nah, itu adalah dia ibarat kata adalah menyediakan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan belanja untuk para masyarakat Indonesia. Nah, Anda nantinya kalau menjadi bidan yang teknopreneur, harapannya Anda menyediakan kebutuhan ibu hamil atau kebutuhan ibu menyusui. Contohnya apa? Oh, ibu menyusui. Ibu menyusui itu butuh kelas online. Oh, ibu menyusui, butuh edukasi masalah-masalah menyusui karena menyusui itu bukan proses yang sangat gampang, sehingga di sini ibu-ibu diharapkan sudah butuh untuk prepare untuk persiapannya. Nah, nih biasanya kita tangkap lagi peluang. Anda sama saya bedanya umur sungguh sangat jauh. Nah, ini biasanya yang muda-muda ini sungguh sangat luar biasa untuk di teknologinya. Nah, harapannya di sini bidan-bidan muda ini hendaknya termotivasi untuk mengeksplor ilmu, terus dan juga kemampuan-kemampuan entrepreneurship-nya di situ. Ya, yang suka di sini TikTok-kan atau mengotak-atik untuk dari segi teknologi di Android maupun di IT, monggo ini bisa untuk sebagai alternatifnya. Oke, next lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh nih
teknopreneurnya seperti apa. Jadi teman-teman yang masih muda, yang masih banyak sangat bisa belajar, teman-teman bisa nih menciptakan untuk sejenis-jenis aplikasi. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini salah satunya aplikasi untuk kapan kontraksi, kapan harus ke tenaga kesehatan atau kapan ke rumah sakit. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi untuk bagaimana menghitung usia kehamilan dan sebagainya. Nah, jangan sampai di era digital seperti ini, kita sebagai bidan itu tersingkir atau tersisih oleh adanya teknologi-teknologi seperti ini gitu. Kalau dulu ketika ada kontraksi pasti larinya dulu ke bidan karena dia akan cek kontraksinya bagaimana, apakah ada tanda pembukaan atau tidak. Tapi sekarang adanya aplikasi ini harapannya bidan Anda teman-teman ini yang masih muda-muda ini yang harapannya luar biasa ini. Nah, ini bisa selangkah lebih maju bagaimana ini menciptakan aplikasi dan sebagainya. Itu. Next lagi. Nah, di sini bidan sebagai social planner. Nah, kalau untuk social planner itu yang seperti apa? Next. Next. Nah, untuk social planner ini, bidan di sini sebagai agen of change ya. Jadi di sini bidan itu harapannya tidak hanya sebagai promotor, juga menjadi advokator pada masyarakat. Nah, harapannya di sini itu bidan sebagai agen perubahan. Jadi bukan sosialita ya, tapi adalah social planner di sini. Jadi dalam segala kegiatannya itu nanti bisa menyesuaikan kondisi yang ada di masyarakat atau di kondisi teman-teman semuanya. Contoh, mungkin teman-teman di situ pandai-pandai harus melihat peluang. Contoh, ibu-ibu di situ capaian ASI eksklusifnya sangat-sangatlah kurang. Sehingga apa? Anda sebagai bidan, meskipun Anda belum pelatihan konselor laktasi, tapi tidak apa-apa, bisa menjadi bekal juga kan Anda adalah seorang bidan, harapannya sudah dapat banyak ilmu tentang bagaimana menyusui, bagaimana ASI eksklusif. Nah, jangan sampai gini, aduh, kan saya belum pelatihan nih konselor laktasi, apakah bisa ini saya memberikan penyuluhan tentang ASI? Bisa. Bisa Anda lakukan untuk penyuluhan ASI maupun untuk masalah menyusui. Nah, tapi besok lagi uang yang mungkin Anda sudah dapatkan, tabunglah dikit-dikit, ambil itu pelatihan konselor laktasi. Harapannya ilmu yang Anda dapatkan jangan berhenti sampai di situ. Tapi ilmu itu nanti dia akan terus. Semakin Anda akan banyak belajar melalui pendidikan, di Poltekkes Palembang, Anda juga akan mendapatkan plus-plusnya, yaitu pelatihan seperti itu, maka Anda akan banyak atau kaya ilmu. Next lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh untuk social planner. Jadi, Anda nanti juga bisa untuk mengisi beberapa seminar di situ, membawa perubahan untuk ibu-ibu, share ilmu dan sebagainya. Langsung di next saja. Ini bersama Pak Bupatinya Karanganyar dan juga Dr. Bima. Ini Dr. Bima itu kalau Anda sudah tahu penyanyi Nela Karisma mungkin yang suka pecinta dangdut ya. Ini adalah dokternya dari Nela Karisma, Dr. Bima. Next lagi lanjut. Nah, teman-teman nanti boleh nih, ini cara yang mudah dan gampang bagaimana nanti ini soalnya terkaitnya juga untuk personal branding di sini. Nanti kayaknya kemarin saya dikirimi oleh Budian untuk materi setelah ini kan personal branding. Nah, ini pas banget teman-teman. Jadi ini sebagai salah satu contoh aja, ini kan besok teman-teman akan kembali nih di daerah Anda masing-masing yang sudah lulus, harapannya seperti itu. Nah, besok teman-teman bisa saling menggait sesama temannya untuk bisa di live IG dan sebagainya. Nah, teman-teman juga boleh nih bisa memulai nanti malam. Teman-teman bisa live IG mengenai apapun itu, membahas tentang kehamilan, persalinan maupun juga di nifas maupun menyusui ataupun KB. Nah, teman-teman bisa nih di sini sudah mulai live IG dengan temannya berdua begitu daripada live IG yang Anda bahas yang kadang
cuman hahihi saja ya, harapannya di sini sudah mulai berkelihatan nih, oh kualitasnya. Ingat di sini Anda sudah mulai membranding diri. Jadi membranding diri sudah bisa dimulai sejak kapan? Sejak mahasiswa. Jadi mulailah melabeli Anda sendiri. Meskipun kadang Anda mahasiswa, ada yang belum lulus, Anda sudah mulai kok sebagai cita-cita panggil saja saya Bidan Alifah kayak gitu. Nah, ini contohnya seperti itu. Next, lanjut lagi. Nah, teman-teman, kalau ini adalah di yoga prenatal gentle yoga. Nah, ini ada beberapa juga. Salah satu contohnya agar menarik apa namanya atau memperkenalkan dulu karena di Kabupaten Karanganyar ini belum se-ngehits ini. Jadi di Kabupaten Karanganyar bisa dikatakan saya yang untuk pertama kali untuk memperkenalkan prenatal gentle yoga. Dulu adanya hanya senam hamil di puskesmas, di bidan-bidan seperti itu. Tapi nah kalau seperti itu kita lihat seumpama ini kita bidan nih di puskesmas atau di PMB itu 25.000 satu orang. Tapi ternyata tidak ada salahnya Anda untuk meningkatkan atau mengupgrade diri. Maka dari itu, setelah itu saya ngambil nih pelatihan prenatal gentle yoga. Nah, ternyata pertamanya untuk kita kenalkan, bolehlah kita gratisi dulu untuk 1 sampai 2 kali pertemuan. Agar ibunya tahu, karena tahunya mereka adalah yoga hamil seperti itu. Tapi tidak tahu apakah manfaatnya bagaimana, di tubuh reaksinya bagaimana, dan apakah aman untuk kehamilan. Nah, ternyata mulai dari situ diberikan gratis lah awalnya. Habis itu, wah luar biasa. Dan alhamdulillah teman-teman, ini saya sedikit sharing aja, tapi bukan berarti sombong, tidak. Itu setiap satu sesi di prenatal gentle yoga saya itu selalu full seat, yaitu adalah 10 orang. Halo, mohon Nah, maaf itu Ibu, bisa lantas seperti itu. Lanjut lagi. Ya, tadi agak terputus. Iya Ibu, boleh dilanjut. sudah bisa terdengar? Sudah bisa Dengar kah? terdengar, cuma ini mohon maaf Ibu. Nah, gambarnya tadi agak macet-macet. Oke. Nah, ini Ya. sudah. Tadi sampai di mana, Bu? Sampai Yang ini di sudah? udah Ibu. Eh, Oke. Nah, untuk ini tadi saya sedikit mengulangi karena gimana? iya Ibu, Halo? lanjut, boleh lanjut Ibu. Oke. Nah, itu tadi dengan cara menarik pelanggan, yaitu adalah diberikan untuk free atau gratis, sehingga ini nanti akan menarik para pasien untuk mencoba dulu bagaimana prenatal gentle yoga itu. Nah, setelah itu alhamdulillah seat selalu penuh. Jadi kalau bisa dikatakan tadi ya Kak, kalau sekali pasien kan 60.000. Jadi satu kali sesi yoga itu adalah 10 orang. Jadi bisa dihitung sendirilah untuk kalkulasinya berapa begitu. Next, lanjut lagi. Nah, teman-teman, sebenarnya setiap kali peluang itu Anda harus benar-benar tangkap di situ. Nah, ini saya sedikit cerita teman-teman. Ini di luar bidan berwirausaha ya teman-teman. Jadi kemarin ketika lumpuh total untuk ada pandemi COVID-19, tapi tidak untuk tenaga kesehatan teman-teman. Ketika itu memang saya off pelayanan, tapi saya ikut di garda depan untuk menuntaskan untuk COVID-19. Jadi di sini saya putuskan diri saya untuk ikut sebagai vaksinator vaksin COVID-19. Jadi ini satu per satu harinya itu sasaran kita hampir 2.000 sampai 2.500 pasien yang kita berikan vaksin. Nah, teman-teman di sini nggak usah tipsnya, nggak usah terlalu pilih-pilih, oh ini saya nggak ingin nih. Cobalah hal yang baru. Kalau untuk
vaksin di sini sebenarnya bukan hal yang baru untuk saya, cuman saya pesannya kepada para teman-teman yang ada di depan saya, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena setiap hal yang baru Anda akan dapat pengalaman yang luar biasa. Nah ini bayangkan saja nih semua nih, ada beberapa mereka itu ternyata ketika disuntik atau divaksin mereka mengabadikan karena sekarang the power of social media itu ya. Nah ternyata dari situlah akhirnya tambah membuat booming juga untuk nama dan sebagainya, banyak yang retak dan sebagainya. Nah itu. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin membuat mewarna di pelayanan Anda. Oke, next lagi. Nah ini webinar-webinar kesehatan yang dalam artian di sini social planner-nya di sini kita main. Next lagi. Next, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, kita sudah melakukan beberapa untuk kerjasama dengan pihak kedua dan juga pihak ketiga untuk melakukan atau mengisi untuk pelatihan-pelatihan. Nah, kalau yang ini adalah di CV-nya saya sendiri atau FS2 ini kita melakukan pelatihan untuk para ibu-ibu atau para bidan untuk pijat bayi seperti itu. Tapi pelatihannya masih online sehingga harapannya yang dari luar kota dan sebagainya bisa mengikuti dengan waktu juga yang sangat fleksibel. Jadi teman-teman nanti kalau semuanya sudah ahli nih, sudah ahli atau sudah expert, boleh nih teman-teman buka sesi sharing seperti itu. Nah, jadi nanti juga ada yang berbayar, ada yang gratis seperti itu. Ini juga salah satu tangkap peluang baik untuk ini. Next, lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu pelatihan saya, yaitu oksitosin massage ataupun juga kombinasi dengan omal. Nah, ini alhamdulillah 1 kali sesi mesti juga banyak. Next lagi. Nah, kalau pas ini foto yoga, nah foto yoga harapannya teman-teman nih, ini kadang saya pinter-pinter harus membagi waktu. Jadi ini di sela saya kadang liburan, mesti saya selalu bawa matras, bawa baju set olahraga seperti itu. Harapannya ketika saya dimanapun itu bisa ambil momen foto seperti itu, sampai segitunya. Karena saya berpikiran bahwa media sosial itu sangatlah sebagai ajang yang bagus untuk kita tuh share ilmu. Jadi seperti ini nanti, oh ini loh kita foto dulu, jebret. Nah, langsung kita olah sendiri pakai aplikasi yang ada di handphone. Habis itu sudah kita tambahkan untuk manfaatnya dan jadilah seperti ini. Jadi ini teman-teman kalau di-share nih di contoh supaya teman-teman kan sudah untuk yoga antenatal atau prenatal gentle yoga. Nah, teman-teman sudah bisa nih foto seperti ini. Habis itu dibikinlah flyernya, dibikinlah di situ. Oh, ini gerakan ini manfaatnya untuk ini. Nah, harapannya meskipun Anda ada yang belum lulus, nah seperti itu bisa untuk menjadi awal branding untuk Anda. Jadi jangan takut untuk memulai, lah Bu, saya belum lulus, tapi kalau di sini ada tulisannya Bidan Siska, tidak masalah di situ. Gitu. Next, lanjut lagi. Nah, ini adalah untuk kelas prenatal gentle yoga. Nah, kelas prenatal gentle yoga itu 1 kali sesinya adalah 150 per couple. Nah, jadi teman-teman juga bisa melirik ini, oh isinya apa aja. Nah, teman-teman, ini saya kasih tips ya teman-teman. Jadi biasanya kalau untuk kelas ibu hamil, kan ya udah datang dia kelas 60 menit selesai. Nah, saya bagi tips. Kenapa? Setiap saya ada 1 sesi kelas, kenapa kok selalu seat-nya langsung penuh? Atau setiap yoga itu seat-nya selalu penuh. Nah, saya memberikan sentuhan plus-plus yang tadi saya bilang di depan Anda, sebagai calon orang sukses harus mempunyai poin plus-plus itu tadi. Nah, plus-plusnya apa? Contoh dulu, di kelas ibu hamil, itu biasanya saya berikan dulu kelas ibu hamilnya dulu. Contohnya seperti apa? Contoh saya jelaskan itu bagaimana anatominya ibu hamil, saya jelaskan itu bagaimana persiapan persalinan, dijelaskan juga bagaimana menyusui, seperti itu. Jadi
Kalau yang tempat lainnya itu yoga ya udah datang yoga selesai pulang. Nah, tapi tidak untuk di kelas. Jadi mereka akan mendapat ilmu-ilmu yang berbeda karena sekarang untuk para ibu-ibu muda sekarang itu senang banget kalau mendapatkan edukasi, teman-teman. Tuh gitu. Nah, untuk di kelas kapal ini biasanya saya tambahkan itu dengan newborn kelas di situ. Loh, kenapa kok newborn class? Karena di situ tuh ada suami, teman-teman. Nah, suami itu tadi yang harapannya kita ajari bareng bagaimana cara memandikan, bagaimana cara gedongnya dan sebagainya. Nah, itu mereka nanti akan tertarik. Nah, dari mulai situlah kalau kita menjual kualitas, nah yang paling banyak dari media sosial itu malah bukan media sosial, tapi apa? Mood to mood, mulut ke mulut. Mulut ke mulut dari siapa? Dari orang-orang yang kita berikan pelayanan dengan kualitas, maka mereka nanti akan menceritakan, "Oh, itu loh ikut yoga hamil di tempat bidan Siska aja." Nah, karena nanti di sana diajarin banyak-banyak gitu. "Oh, itu loh ikut di kapalnya Bu Siska aja." Nanti selain yoga couple akan mendapatkan materi-materi yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Next, lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini juga yang sangat mengharukan, teman-teman. Kebetulan saya digandeng oleh salah satu ada di IG untuk menjadi teman tuli, teman-teman. Jadi, yang di tengah ini adalah klien saya, Ibu Tuli, yang mana di yang paling ujung adalah untuk ahli bahasanya di situ. Jadi kita pendampingan para ibu-ibu tuli di situ untuk menyusui. Nah, saya sedikit sharing teman-teman di sini itu ada beberapa yang sangat mengharukan. Jadi di mana ibu tuli ini itu ketika saya tanyakan keluhannya apa dan sebagainya, ibu tuli ini dia baru saja melahirkan, tapi tidak bisa cara menyusui. Nah, ibu tuli ini bingung mau kemana begitu. Karena di satu sisi ketika dia di bidan, atau ke dokter, tidak akan tahu bagaimana cara mengkomunikasikan. Nah, ini ada project khusus ini, jadi namanya projectnya adalah teman tuli di sini. Jadi teman tuli di sini difasilitasi juga untuk ahli bahasa atau bahasa isyarat seperti itu. Kita datangkan dari Jogja, tapi memang dari via Zoom karena pasien teman tuli ini adalah dari seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, ini terharunya lagi adalah sebenarnya ya, kalau tadi Bu Siska bahas, kok di situ uang terus, tidak, teman-teman. Yang lebih membahagiakan sebagai seorang bidan adalah bisa melayani dan bisa bermanfaat untuk sesama. Contohnya salah satunya adalah ini. Meskipun sepele, kita lihat, oh ternyata ini bermanfaat untuk teman tuli kita. Bisa jadi jalan untuk teman tuli itu menyelesaikan masalahnya. Karena mereka bilang, sempat stres juga. Saya sempat stres. Begitu, untuk menyusui ini. Karena tidak tahu mau pada siapa dia bercerita. Nah, ini sebagai strategi juga, teman-teman. Ketika saya sudah dikontak untuk mendampingi teman tuli ini, saya 1 minggu sebelumnya, saya tuh sampai searching di Google bagaimana bahasa-bahasa isyarat lah paling tidak yang sudah tahu. Nah, seperti ini adalah I love you, seperti itu, semangat dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti juga akan bisa seperti itu. Jadi jangan sampai hanya monoton saja melakukan pelayanan ya udah gitu aja. Tapi kalau semakin kita bisa eksplor diri kita, semakin bisa ke arah yang lebih jauh dan bermanfaat untuk yang lebih luas lagi. Gitu. Next. Nah, ini teman-teman, teman-teman nanti kalau sudah lulus, ya teman-teman, ini paling tidak harus ikutlah teman-teman untuk IBI. Biar apa? Biar kuat dekengan pusatnya. Oh tidak ya, pastinya ya. Jadi, teman-teman di sini, nanti harapannya ikutlah IBI, teman-teman. IBI paling tidak ada organisasi bidan. Ketika ada apa-apa, IBI itu adalah paling tidak ada yang memperkuat di situ. Terus kalau Anda, ini kan generasi muda sekarang kan rajin-rajin. Kalau bisa target itu, Anda paling tidak target. Saya dulu juga targetnya, mau masuklah di pengurus IBI, karena harapannya suara yang muda ini, karena saya di pengurus IBI ini yang paling muda, sisanya senior semua.
Begitu. Dulu agak susah masuk ketika kita memberikan ide dan sebagainya, tapi sekarang perlahan ide-ide tersebut tuh masuk di situ. Karena sebenarnya IB itu bisa lebih berkembang, itu juga harus dengan banyak-banyak ide ataupun pembaharuan di situ. Jadi bukan hanya untuk dekengan pusat ya. Nah itu, jadi nanti teman-teman bisa lah untuk ke depan harus rajin ikut IB. Jadi ikut IB bukan untuk salah satunya untuk perpanjangan STR, tidak. Tapi ambillah dari sisi apa namanya, kerjasamanya, relasinya Anda bangun di situ. Jadi jangan sampai kalau IB datang duduk diam 1000 bahasa. Oke, tidak seperti itu. Jadi mulailah untuk berkenalan di satu sisinya dan mulai buka pembicaraan. Nah, mulai dari Anda mendengarkan saja itu sebenarnya sudah dapat mendapatkan ilmu di situ. Next, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, selain itu saya juga membuat buku-buku seperti itu, dan yang terbaru kemarin waktu S2 di Unpad itu membuat untuk e-book breastfeeding guidance ini. Nah, ini ada Twina dan sebagainya. Jadi ini juga bisa dijual teman-teman. Teman-teman nanti kalau seumpamanya sudah lulus, harapannya tidak hanya monoton, oh ya udah saya jadi bidan pelayanan di puskesmas ataupun di bidan. Jadi langkahnya masih banyak sekali di sini teman-teman. Banyak yang Anda bisa lirik, Anda bisa bikin buku, kalau Anda mempunyai bakat menulis dan sebagainya, Anda bisa dihakikan atau di ISBN-kan, seperti itu. Next, lanjut lagi. Nah, akhirnya beberapa tahun yang lalu teman-teman adalah Gria Sehat Bidan Siska. Nah, teman-teman sedikit saya cerita teman-teman. Saya kalau pagi memang dosen teman-teman, dan di jam kerja dosen saya itu 7:30 sampai 3:30. Dulu saya sudah memulai kerja keras. Contohnya apa? Mumpung ini Anda belum terlambat. Dulu ketika saya lulus D3, habis itu saya lanjut di D4 Poltekkes Semarang. Dari Karanganyar ke Semarang itu butuh 3 jam. Nah, itu sisa kuliah saya lakukan untuk bekerja di PMB ataupun di pelayanan. Nah, mulai dari situ ternyata kalau untuk sistem kerja kita yang sistem kerja keras seperti itu sudah biasa. Sehingga ternyata setelah menjadi dosen pun, pulang dari dosen saya ikut teman-teman yang ada di PMB atau praktek. Nah, itu sudah berjalan lama. Nah, akhirnya cuman karena akhir-akhir ini ya sudah beberapa tahun ini saya merasa tubuhnya sudah tidak terlalu muda lagi, jadi untuk partes dan sebagainya. Nah, saya memutuskan untuk mandiri teman-teman. Untuk mandiri, nah nanti teman-teman kalau bisa lebih lagi. Jadi lebih lagi artinya bagaimana, Bu? Ketika sudah lulus, jangan berlama-lama untuk menentukan apa yang menjadi tujuanmu, apa yang menjadi cita-cita. Jangan malu atau jangan insecure. Apa itu insecure? Orang sukses tidak harus selalu insecure dan sebagainya. Nah, rubah apa yang menjadi potensi di tubuhmu itu dijadikan satu. Habis itu cita-citamu apa Anda tuju. Nah, ini pertama kali adalah untuk ada Gria Sehat Bidan Siska. Next, lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini pasti sudah tidak sudah mulai pengen lah. Jadi bagaimana mau memulainya? Kakak moderator, boleh mohon info Kakak untuk yang ini semester berapa saja ya? Untuk yang di sini itu semester 3 dan semester 1. Jadi masih tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, teman-teman ini luar biasa loh teman-teman, masih di awal tapi sudah mulai siap-siap nih untuk sukses nih teman-teman. Jadi di sini tuh pokoknya kalau untuk jadi bidan itu jangan minder dulu, karena banyak sekali yang bidan, aduh kalau bidan tuh banyak nganggurnya. Siapa bilang? Enggak. Bahkan kita itu sampai kadang kalau satu hari 24 jam itu kurang teman-teman. Jadi sampai pasiennya terlalu banyak itu sampai kurang. Kok ini kurang ya satu hari 24 jam seperti itu. Jadi teman-teman mulai sekarang sudah mulai ada gambaran. Yuk teman-teman boleh lagi ambil alat tulisnya, mari kita rancang tujuan sukses beberapa tahun ke depan. Oke, teman-teman boleh di situ tuliskan dulu, kira-kira ada satu tujuan khusus nomor 1, diberikan di situ. Anda nanti habis lulus,
pengennya jadi apa? Boleh Anda pilih. Jadi bidan PNS, bidan di rumah sakit, punya PMB. Monggo, silahkan ditulis. Yuk, sekarang. Boleh teman-teman tulis lagi tujuan kalian. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Siska. Sudah, teman-teman? Oke, sekarang teman-teman. Yang kedua, teman-teman lebih suka satu kaki untuk penghasilan atau dua kaki atau bahkan tiga kaki untuk penghasilan? Yang ingin penghasilannya dua kaki, tiga kaki, angkat tangan. Angkat tangannya. Loh, itu kenapa itu suruh turun? Oke, nah luar biasa. Anda ini adalah calon-calon orang sukses. Nah, boleh kakak moderator, boleh ada satu atau dua orang begitu untuk membacakan tadi cita-citanya? Boleh? Boleh. Siapa yang mau? Ini aja depan aja. Ya. Nah, ini aja. Boleh deh untuk dibacakan. Yang sudah ditulis tadi. Perkenalan diri dulu, enggak? Izin Ibu, perkenalkan nama saya Fadlin Kurziatu Zahra, saya dari tingkat 1. Saya pengen menjadi bidan muda yang sukses dan mempunyai klinik sendiri dan mendirikan spa baby sendiri dan melanjutkan kuliah kedokteran. Keren, luar biasa. Wow. Plus dulu. Iya. Anda Keren harus sekali. kita seperti itu. Jadi ada banyak orang itu adalah takut mengutarakan cita-cita. Itu kalau Anda utarakan pada lingkungan yang negatif, Anda pasti akan kok seperti itu. Tapi tidak untuk lingkungan-lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ya pasti akan mendukung. Wah, keren, luar biasa. Kamu pasti bisa. Oke, nah terus yang lainnya coba Bu, satu lagi boleh? Oke, mungkin tadi dari sebelah kiri kita ke sebelah kanan, tingkat 2-nya. Nah. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurhaza Darasakti dari tingkat 2. Jadi keinginan saya yang pertama itu saya ingin menjadi bidan PNS. Amin. Dan setelah itu membuka praktek sendiri dan menjadi bagian dari dinas kesehatan. Terus menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi serta melanjutkan pendidikan saya menjadi lebih baik lagi dan lebih tinggi lagi. Terima kasih. Amin. Luar biasa. Amin. Ya. Sekali cita-cita dari teman-teman. Teman-teman setelah ini itu bisa mengaplikasikannya ya teman-teman ya. Oke, itu tadi 2 ya teman-teman. Jadi banyak yang ingin menjadi PNS seperti itu, tapi juga menjadi membuka usaha sendiri atau entrepreneur sendiri. Iya, iya tetap levelnya sama neuroperatif. Ya. Ada yang betul Ibu? Oke. Ada yang bocor Ibu? Oke, apakah suaranya sudah terdengar? Izin Bu, sudah Ibu. Ya, oke. Nah, teman-teman, itu tadi Bu Siska sudah bisa menangkap dari banyak cita-cita yang luar biasa. Semoga di
ruangan ini pun kami di Jawa Tengah juga membantu doa ya untuk amin bersama-sama. Jadi apa yang Anda cita-citakan itu tercapai. Tapi selain cita-cita, tapi kita harus tahu bagaimana cara memulainya. Nah, paling tidak teman-teman tadi kan sudah ada wacana atau ada gambaran. Ada gambaran, oh ya kalau entrepreneur bidan dan sebagainya itu bagaimana. Nah, teman-teman kadang faktanya ya teman-teman, untuk menjadi PNS, P3K itu kan tidak selalu dapat dengan mudah teman-teman. Nah, kadang-kadang baru 3 tahun kemudian Anda baru bisa P3K atau PNS. Nah, teman-teman ini juga bisa sambil melirik. Kadang-kadang kalau bingung, "Oh, Bu, saya habis lulus nih, Bu. Gimana? Saya bingung nih untuk bekerja." Nah, teman-teman harapannya sudah tidak bingung untuk bekerja, tapi bisa memulai Anda membuka peluang usaha. Nah, karena begini teman-teman, kalau saya boleh sharing sedikit, tapi ini bukan sombong lagi ya teman-teman. Saya kalau pagi kan dosen ya teman-teman. Kalau sore sampai malam ataupun pagi jam 6 pagi itu sudah saya mulai pelayanan, itu ternyata gajinya atau pendapatannya itu lebih banyak daripada dosen. Nah, nanti teman-teman jangan kaget. Jadi, saya pun juga banyak mahasiswa saya yang mereka sudah mempunyai PMB maupun mereka pure membuka baby spa. Lah yang membuka baby spa ini saya tanya, "Kak, Anda sekarang kan buka usaha baby spa nih, sekarang per bulan berapa?" Gitu. Saya tanya, "Berapa teman-teman?" 15 juta teman-teman. Anda kalau sudah tahu bisnis ini, itu tuh nanti kadang akan berpikir untuk nggak PNS nggak apa-apa. Loh, salah ya? Kalau bisa PNS alhamdulillah ya teman-teman. Nah, itu plus-plusnya adalah di situ. Nah, jadi tadi bagus sekali teman-teman. Oh, saya kalau pagi PNS. Habis itu teman-teman jangan lupa dibuat bisnisnya, dikembangkan bisnisnya. Jadi mulai dari mana? Yuk kita mulai. Jadi mulai dari mana? Sukses itu milik kamu yang mau berusaha dan memulainya dari langkah kecil. Nah, apa saja langkahnya? Mari kita lanjutkan. Next, lanjut lagi. Next, lanjut lagi. Oke, teman-teman, yuk kita mulai yuk teman-teman. Ini yang saya lakukan teman-teman. Mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah mendapatkan materi tentang SWOT analisis. Nah, tapi kalau belum, enggak apa-apa teman-teman. SWOT di sini, ini kan ada kekuatan di sini nih teman-teman. Nah, kekuatannya, contoh, kamu tulis di situ SWOT teman-teman. Analisis SWOT. Oke, sudah teman-teman Anda tulis? Ya, sekarang sudah dimulai dengan yang S-nya teman-teman. Ini adalah dari kekuatannya. Teman-teman kekuatannya harus apa? Bukan harus dekengan pusat, tidak teman-teman. Tapi itu adalah dari SDM. Teman-teman coba kaca diri sendiri. Kira-kira SDM-nya saya bagaimana? Terus di situ, saya adalah orang yang jujur. Saya mau berusaha. Saya orang pekerja keras dan sebagainya. Nah, terus apalagi yang membedakan dirimu atau kekuatanmu di situ? Nah, mulai tulis di situ, kekuatanmu apa aja. Saya adalah bidan yang terampil. Meskipun saya baru semester 2, saya kalau praktek bagus kok. Oh, kalau semester 3, oh saya ke dalam komunikasi bagus nih. Sosialnya bagus nih. Nah, itu. Kekuatannya, S-nya. Terus habis itu ada weakness-nya. Weakness-nya di sini itu adalah teman-teman coba lihat di lingkungan sekitar, bagaimana baby spa apakah sudah banyak, seperti itu. Terus, ada yang minder juga nggak? Contoh nih, saya belum punya tempat yang bagus untuk pelayanan dan sebagainya, saya belum ada modal nih, tulis di situ. Sudah mulai ditulis? Nah, di situ ada, opportunity. Opportunity itu kesempatan. Jadi, meskipun ada sisi seperti itu, tapi di O-nya, oh saya punya teman yang banyak. Oh, saya punya relasi yang banyak. Nah, seperti itu opportunity-nya kamu keluarin di situ. Kesempatannya kamu keluarin di situ. Oh, saya orangnya gampang bergaul. Berarti besok kalau sama pasien lebih enak dong, gitu. Terus ada traits-nya di situ adalah, ada beberapa sih yang bikin kita harus mempunyai strategi. Contohnya apa? Oh ini, baby spa sudah banyak nih Bu, home care sudah banyak nih Bu, dan sebagainya. Terus bahkan ada banyak yang dia
bersaing dengan harga dengan cara menurunkan. Tapi kalau saya tidaklah sangat setuju di situ. Karena apa? Menurunkan harga sama dengan membunuh dirinya sendiri. Contoh apa? Melakukan massage baby. Itu massage baby itu di sini rata-rata sekitar 40 sampai 50.000. Itu belum termasuk transport dan lain sebagainya. Tapi ada mahasiswa atau yang dia baru aja lulus kebidanan, habis itu menjatuhkan harga pasaran hanya untuk biar dia lebih cepat gitu ya. Itu dengan 15.000. Dan itu sebenarnya tidak masuk akal. Karena apa? Karena 15.000 itu dapat apa? Dan bukan masalah dapat apa, lah Anda lulusan kebidanan loh. Masa iya sama dengan dukun? Kalau di sini dukun itu kadang 20.000 dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya malah justru menjatuhkan diri sendiri sebenarnya. Karena ternyata setelah saya tanya dan juga saya minta sharing dengan pasien, itu mereka malah akan ragu ketika mereka menjual di bawah harga. Seperti itu. Jadi strategi itu tidak bisa kamu adopt di situ karena kita mainnya adalah di pelayanan, adalah di kualitas ya teman-teman. Next lagi. Nah, yuk teman-teman, sekarang Anda kaca diri Anda, lalu jawaban di analisis SWOT. Nah, kelebihanmu apa? Ada 3 pertanyaan di situ. Kekuranganmu apa? Tapi di sini jangan sampai salah ya. Kelebihannya apa? Kelebihan berat badan. Jangan sampai Anda tulis di situ ya. Nah, itu. Kekurangannya apa? Kekurangan lemak, kekurangan uang. Nah, itu jangan lagi. Terus, kesempatan apa yang masih tersedia di lingkungan sekitarmu? Karena teman-teman ini masih dari mana-mana kan ya. Harapannya kesempatannya juga akan berbeda. Contoh lagi yang masih agak di dalam begitu kan. Oh, di sana kalau untuk PNS, untuk beasiswa masih kurang. Nah, oke. Moderator boleh minta ada kakak-kakak yang mungkin untuk mulai untuk ini berbicara apa kelebihannya, kekurangannya, dan juga opportunity-nya. Yuk, kita analisis bersama. Oke. Nah, ya, ini kita langsung ke tingkat 2 mungkin ya. Ini mungkin. Nah, boleh untuk diberitahu apa kelebihan, kekurangan, dan kesempatan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Perkenalkan nama saya Altaf Arda Regita. Ibu, mohon izin Ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, silahkan sayangku. Baik Ibu, saya dari Saudara Terapan tingkat 2. Kalau mau dibilang kelebihan, sepertinya kalau misalnya kelebihan, saya bingung Bu sebenarnya kalau mau dibilang kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Karena kan biasanya kita susah untuk menilai diri sendiri. Tapi selama yang saya rasakan ini, mungkin kalau menurut saya, kelebihan saya itu saya lebih berani dan juga saya lebih mempunyai percaya diri yang tinggi. Keren. Kemudian untuk kekurangan saya, mungkin untuk kekurangan saya selama ini adalah saya orangnya agak kurang teliti sehingga harus jika mengerjakan sesuatu harus melihat secara detail kembali apa yang saya kerjakan. Dan untuk apa tadi opportunity atau kesempatan untuk mungkin kalau untuk kesempatan mungkin menitik beratkan kepada kelebihan saya tadi yang percaya diri dan juga lebih berani. Mungkin kesempatannya saya ingin bisa banyak membangun relasi dengan orang-orang hebat di sekitar saya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, nah boleh Bu Siska memberikan tanggapan. Nah, yang pertama, Anda sudah luar biasa loh untuk Anda mempunyai keberanian.
Tidak semua orang itu punya keberanian, termasuk keberanian berbicara di depan orang. Nah, teman-teman, mumpung nih masih tingkat 1 dan tingkat 2, yuk mulai ditata untuk rasa percaya dirinya. Kadangkala kita kalau melihat orang lain itu sangat dengan gampang melihat jeli-jeli, apalagi kalau kesalahan orang lain. Tapi kadang kita susah untuk melihat. Tapi kita itu butuh analisis SWOT di dalam diri. Makanya kita perlu cermin di situ. Coba teman-teman lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nanti PR-nya itu, nanti teman-teman di rumah bikin analisis SWOT. Memang harus kadang kita harus pede ya. Dalam artian gini, oh saya pintar, boleh kamu tuliskan di situ. Oh saya pekerja keras, boleh kamu tuliskan di situ. Kekurangannya, saya kadang pemalas, tidak bisa bangun pagi, boleh kamu tuliskan di situ. Jadi teman-teman itu boleh sekali untuk menganalisis diri. Jangan takut untuk menganalisis diri. Mungkin satu lagi, Kak. Oke, satu lagi ya, ini aja mungkin. Ibu mau dari kakak atau adek ini, Bu? Terserah. Oh, terserah. Terserah. Oke. Atau ada teman-teman yang langsung mau tunjuk tangan, boleh. Yo, orang-orang sukses itu berawal dari mereka yang berani loh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya pada moderator dan Ibu Siska. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Baik, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Feni Febiola, Ibu dari Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan tingkat 2 semester 3. Mungkin nggak jauh beda Ibu sama teman-teman yang tadi, bahwasanya itu kelebihan dan kekurangan sendiri itu masih cukup ragu Ibu. Namun selama ini yang saya rasakan bahwasanya untuk kelebihan dari saya sendiri itu sama-sama percaya diri mungkin, dan juga saya ini tipikal orang yang mudah berbaur Ibu sama orang-orang luar atau orang-orang baru gitu. Tapi kelebihannya jika saya terlalu sering berinteraksi sama seorang, saya akan mudah lelah, dan juga saya juga kurang bisa mengutarakan apa yang saya pikirkan. Jadi apa yang saya ingin ungkapkan akan saya catat terlebih dahulu, sepertinya seperti itu Ibu. Dan untuk kesempatannya, jika ada kesempatan untuk di sekitar saya itu, mungkin saya akan menitik beratkan sama seperti kelebihan saya dan akan mengatasi untuk kekurangan saya ini bagaimana nanti ke depannya gitu Bu. Terima kasih, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, ternyata di sini memang Anda itu sudah punya bekal dulu untuk orang-orang sukses. Karena apa? Orang yang berani. Kita tidak butuh apa-apa. Kadang kita pinter itu juga nomor 2. Tapi kadang kalau pinter saja, hebat saja, tapi tidak punya keberanian, dipastikan Anda tidak akan berani melangkah sedikit pun. Nah, teman-teman di sini, siapa yang di sini punya media sosial? IG ada, TikTok ada? Angkat tangan. Ya, angkat tangan yang punya sosial media ya mungkin ya. Biasanya isinya apa Banyak. aja? Langsung dikasih mic, coba random aja Kak. Isinya Maaf, apa Ibu. biasanya? Oh, isinya siapa ya? Iya. Konten-konten galau kah? Isi sosial media. Konten galau kah? Isinya apa mungkin? Ya, isi dari sosial medianya apa kira-kira nih? Konten galau mungkin ya. Izin menjawab Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila dari kelas 1A semester 1. Biasanya isi di media sosial saya itu biasanya tentang kehidupan saya sehari-hari, apa yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan. Terus juga apa yang saya sukai, biasanya saya suka ngeposting orang bernyanyi atau apapun yang saya ingin posting, Ibu. Terima kasih.
Ya, besok harapannya, selain itu Teh udah bagus itu, udah aktif untuk media sosial. Nah, besok mulai nih bikin. Jadi 1 IG lagi yang mana harapannya kan Anda masih punya waktu tuh, 2 tahun sampai 3 tahun ke depan, itu ketika Anda sudah lulus dari Poltekkes Palembang, itu sudah siap itu. Sudah siap apa? Untuk IG, untuk media sosialnya, tinggal nanti diganti bidan Febiola, contoh seperti itu. Nah itu. Next lagi boleh? Next slide. Next lagi. Nah, teman-teman, ini Bu Siska juga punya IG. Jadi teman-teman bolehlah nanti untuk silaturahmi makin bagus lagi. Jadi teman-teman boleh ya nanti tag aja kalau untuk perkenalan, tag aja IG-nya Siskana Rosita. Ya, Siskana, boleh juga di-follow teman-teman tadi. Apa Bu namanya Bu? Siskana Rosita. Nah, itu ya teman-teman, IG ibunya Siskana, Ibu Siskana Rosita. Satu ini dia sehat bidan Siska. Jadi ada 2. Kalau yang IG Siskana Rosita itu biasanya masih campur-campur karena kebetulan saya belum punya admin sendiri, masih campur-campur kehidupan pribadi, apa namanya dan juga pasien. Tapi kalau untuk yang IG Gria Sehat Bidan Siska, dia sudah banyak untuk edukasi-edukasi teman-teman di situ. Nah, nanti teman-teman boleh ya, mohon izin nanti saya berikan 3 hadiah. Siapa yang nanti boleh tag di situ Siskana Rosita dan juga Poltekkes Palembang dan ceritakan keseruan kita hari ini. Nanti yang 3 menarik siap-siap akan saya berikan hadiah. Nanti akan saya DM untuk hadiahnya. Loh, ini spesial untuk kalian semua loh ya. Nah, itu. Wow, tepuk tangan dulu ya. Nanti jangan lupa di tag Ibu Siska dan tag IG Poltekkes. Yang paling menarik ini dikasih hadiah menarik oleh Ibu Siska. Oke, kita kan promo hari ini. Nah, teman-teman nih ya, satu lagi berikutnya ya teman-teman. Ini adalah tipsnya sukses. Jadi yang pertama kali, mumpung ini Anda masih awal di kuliahnya kebidanan, yuk semangat yuk teman-teman. Anda harus bisa menjadi SDM yang luar biasa. Saya pastikan betul, kalau di Poltekkes Palembang itu orangnya sudah masuk aja udah bibit bobot bebetnya itu sudah luar biasa. Waduh, kayak ini aja ya, menantu idaman ya. Terus SDM-nya pastikan itu Anda lulus tepat waktu, terus SDM-nya yang dia berkualitas. Jadi kalau kuliah ya harus bersemangat. Terus teman-teman nanti wajib setelah lulus paling tidak ya teman-teman tambahkan beberapa pelatihan-pelatihan di situ yang mendukung Anda untuk berpraktek seperti itu. Nah, jangan lupa izin usaha akan kamu urus teman-teman. Karena begini teman-teman, ini Bu Siska sedikit sharing. Nanti ketika Anda sudah menjalani usaha, netizen akan banyak teman-teman. Apalagi kalau praktekmu itu laris lah ibarat kata gitu. Nah, tapi jangan sampai ada sedikit pun celah netizen itu nanti untuk membuatmu jatuh. Nah, jadi apa pondasinya teman-teman? Selain SDM atau diri kita harus kuat secara ilmu, harus kuat secara mental. Ingat, orang-orang yang dia berbisnis, dia mempunyai mental yang sangat kuat. Jadi tidak mudah dijatuhkan dengan mudahnya. Oh, contoh dengan sedikit difitnah, sedikit viralkan itu langsung sudah tumbang. Tidak, teman-teman. SDM di situ selain knowledge, Anda juga harus siap mentalnya di situ. Terus jangan lupa teman-teman, meskipun kadang nanti Anda sambil menunggu PNS atau P3K atau sambil menunggu Anda kerja di rumah sakit dan sebagainya, Anda kalau mau bergerak di home care atau apa namanya usaha-usaha sendiri, urus izin prakteknya teman-teman atau urus izin usaha. Nah, karena apa? Itu menjadi kunci dulu dan juga menjadi akar yang kuat ketika kita sebagai pohon makin lama makin ke atas karena semakin tinggi makin banyak yang akan apa namanya angin yang akan menerpa, maka izin ini adalah utama. Terus yang kedua teman-teman, sampai di titik ini rahasia saya sampai di titik ini adalah apa? Jasa yang saya jual adalah sempat keluar ya? Iya Ibu, tadi Halo? terkeluar. Iya, Ya, iya. enggak apa-apa. Oke. Nah, kita lanjutkan ya Kak ya.
Jadi sampai detik ini yang saya jual adalah jasa yang berkualitas. Nah, jasa yang berkualitas di sini yang bagaimana teman-teman? Ini sampai hal yang terkecil ya teman-teman, nanti boleh dicontoh. Kalau kita melihat kualitas pelayanan, nah sampai kapanpun kita jangan sampai merasa ketika kita memberikan pelayanan, itu kita yang raja, bukan. Tapi adalah yang raja, yang wajib kita layani adalah pasien. Bahkan kadang ini tidak terpikirkan oleh para bidan-bidan. Bahkan saya sampai membukakan pintu mobilnya pasien, karena pasien itu masuk satu persatu dan sebagainya, sampai saya hantarkan keluar, servisnya oke, dan sebagainya. Nah, itu karena itu tadi, kalau teman-teman kan kadang ada beberapa, karena saya SWOT-nya itu, saya adalah orang yang bisa melayani dengan baik, begitu. Nah, teman-teman nanti apa di situ? Jadi boleh, ada kekurangan kita tutup dengan kelebihan kita. Nah, maka dari situ karena saya merasa, saya tuh kalau dari pelayanan itu bagus, nah saya jualnya di kualitas pelayanan. Maka saya pastikan pasien itu akan kembali ke tempat saya. Nah, berikutnya tempat, teman-teman. Tempat itu sediakan tempat yang nyaman. Kadang tidak harus bagus. Nah, ini kadang teman-teman gini, loh Bu, saya nggak punya uang nih Bu untuk jadi tempat yang bagus. Karena tidak semuanya adalah pewaris ya. Jadi banyak yang perintis. Jadi tidak apa-apa, perintis pun juga bisa kok untuk sukses. Gitu. Yang ketiga adalah personal branding. Personal branding itu tadi di media sosial, terus pencitraan dirimu. Contoh lagi ketika Anda berpakaian pun juga itu sebenarnya sudah dinilai oleh pasien. Jadi kadang pasien suka ini sama bidan yang namanya bidan gitu ya, suka dengan bidan itu, semuanya kan perempuan, pastilah cantik. Yang kedua paling tidak berpakaianlah yang mencerminkan seorang bidan. Kan kita tidak akan mungkin melayani pasien dengan pakai daster atau pakai celana jeans dengan baju yang pendek seperti itu. Nah, itu mulai dari situlah, karena apa? Trust, apalagi para bidan muda ini, biasanya bidan muda ini yang sangat agak susah adalah di trust-nya pasien. Jadi bagaimana caranya omongan kalian, perkataan kalian, sikap kalian, dan juga busana kalian itu sudah dapat meyakinkan untuk bisa kamu berikan pelayanan. Oh, ini loh bidan Alifa, oh ini loh bidan Febiola, meskipun ini masih muda, tapi ini bagus kok kualitasnya. Nah, coba sampai di situ lah. Gitu. Next, lanjut lagi. Iya Ibu, sekalian mengingatkan waktunya Next, tinggal lanjut lagi. 20 menit lagi. Ya. Ya, udah mau selesai kok. Next, lanjut lagi. Next, Kak. Next, Kak. Halo? Iya Ibu. Oke, nah teman-teman, ini boleh dilihat di sini. Jadi teman-teman kalau mau home care atau buka baby spa atau hanya untuk, kalau baby spa harus modalnya agak lebih banyak nih. Nah teman-teman mau buka untuk yang massage aja, massage bayi dan sebagainya, itu bisa teman-teman ngurus di OSS teman-teman. Sebelumnya Bun, minta maaf, slide sebelumnya. Nah, teman-teman bisa masuk di webnya oss.go.id teman-teman. Nanti untuk pengurusannya di sini teman-teman. Jadi di situ ada, kalau Anda belum mempunyai akun di situ, teman-teman boleh daftar dulu di situ. Ada klik daftar di ujung kanan atas teman-teman. Itu. Nah, next lanjut lagi. Nah, ini nanti untuk pendaftaran akunnya teman-teman. Teman-teman boleh daftar akun di situ mulai dari 1, 2, 3, 4, isi dulu semuanya. Teman-teman boleh isi yang untuk UMKM ya, teman-teman. Next, lanjut lagi. Next. Nah, teman-teman, nanti setelah Anda mengisi, itu Anda di NIB-nya, teman-teman. Next, lanjut lagi. Nah, nanti di sini, kalau ini kan ada nih, rekam data pelaku usaha. Kalau saya kebetulan karena sudah pernah
membuat izin. Jadi di situ sudah ada datanya teman-teman di situ. Jadi kalau belum nanti dari yang centang-centang tersebut nanti jenengan ikuti aja atau Anda semua bisa ikuti aja alur yang ada di situ. Begitu. Next lanjut lagi. OSS ya teman-teman jangan lupa. Karena sebenarnya begini teman-teman, kalau untuk pengurusan izin ini, itu kan ada beberapa memang kalau untuk yang rumah pijet aja, itu biasanya tidak sampai ke dinas kesehatan. Tapi kalau yang spa, karena itu sudah ada rangkaian dari spa dan sebagainya, itu sudah harus ke tambahan ke dinas satu atap. Nah, nanti teman-teman seperti ini nanti hasil akhirnya. Next lagi, lanjut lagi terakhir. Nah, sudah langsung keluar ini teman-teman, nomor induk usahanya di situ. Jadi itu kalau teman-teman cara memulainya lah ya teman-teman paling mudah ketika habis lulus gimana nih, habis lulus nih mau gimana. Jadi jangan sampai Anda diam hanya menunggu waktu 6 bulan, 1 tahun, kelamaan teman-teman. Begitu mau lulus, nunggu wisuda, sudah mulai membranding IG dan sebagainya, sudah mulai perizinan dan sebagainya. Karena perizinan ini tidak pakai ijazah teman-teman. Jadi hanya pakai NPWP sama KTP yang harus Anda siapkan. Jadi ini sudah mulai bisa Anda lakukan teman-teman. Hanya paling nanti tambahannya paling tidak punya sertifikat pelatihan baby spa, seperti itu saja teman-teman. Tapi kalau yang untuk spa biasanya ditambahkan dengan yang dia BNSP seperti itu. Jadi pelan-pelan saja, ikuti aja dulu satu persatu. Next lanjut lagi. Nah, selanjutnya ketika izin usaha mikro tadi sudah ada, kan nanti dapat NIB di sini nomor induk berusaha, terus habis itu urus surat izin usaha mikronya. Next lagi. Nah, nanti setelah ada nomor induk usahanya, nah setelah itu Anda semua boleh ke TPSP. Jadi ini dinas satu pintu teman-teman. Nah, karena dinas satu pintu per masing-masing wilayah itu nanti dia berbeda teman-teman. Jadi boleh setelah NIB ini nanti sudah proses, lanjut ke dinas satu pintu gitu teman-teman. Next lagi. Nah, pentingnya ini teman-teman, jadi untuk per masing-masing perda, per wilayah, daerah, itu beda-beda teman-teman, apalagi se-Indonesia. Jadi setelah Anda punya NIB, silahkan urus ke masing-masing syarat untuk ke dinas satu atas, dinas satu pintu. Setelah seperti itu, nanti Anda biasanya akan divisitasi. Oh, ini loh sudah ruangannya sudah ada dan sebagainya untuk verifikasi aja teman-teman. Udah habis itu sudah bisa beroperasional. Next lanjut lagi. Nah, itu teman-teman untuk tadi ya teman-teman ada SDM yang harus siapkan. Nah, ada satu pesan teman-teman. Untuk SDM, Bu, lah kan ini saya baru nanti mau lulus, gimana? Kok pelatihannya Bu Siska banyak? Jangan lihat pelatihan orang, teman-teman. Kalau Anda lihat pelatihan orang, nanti Anda akan terburu untuk kayak ambisi untuk pelatihan. Tapi sebenarnya yang bagus apa teman-teman? Satu pelatihan dulu, Anda pro dulu, Anda expert dulu, baru ambil pelatihan yang lainnya. Contoh, saya mau mulai dulu usaha ini adalah dari mulai baby spa dan sebagainya, sampai yang mom spa juga, sampai yang CPHCT itu adalah gelar non-akademis, sudah saya ambil dari mulai basic, habis itu ke advance, nah itu saya pro-kan dulu. Kurang lebih 1 tahun lah itu sudah pro, benar-benar sudah bisa melakukannya. Habis itu baru saya ambil untuk prenatal gentle yoga. Ceritanya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman, oh biar sertifikatku banyak gitu ya. Bulan ini ikut baby massage, bulan depan ikut yoga, bulan depan konsultasi. Tapi Anda sama-sama tidak bisa melakukannya begitu. Satu-satu dulu. Anda tidak sedang berkompetisi dengan siapapun. Jadi Anda harapannya berkompetisinya dengan diri sendiri. Jadi saya sudah satu, itu sudah problem. Jangan sampai banyak sertifikat tapi Anda tidak melakukannya. Itu banyak kesalahannya di situ. Karena kadang melihat, oh Bu Siska itu pelatihannya banyak. Nah, tapi tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya itu saya harus pro-kan dulu sampai expert dulu. Habis itu kira-kira di tengah perjalanan saya butuh apa lagi ya? Itu baru saya ambil. Nah, teman-teman, yang tadi saya jelaskan untuk prenatal gentle yoga sampai di titik ini itu tidak semudah membalikkan tangan. Nah, ini saya memulai prenatal gentle yoga, tapi nanti jangan ketawa ya teman-teman. Ini sedikit share saja karena kemarin dari Budian bilang, "Oh, nanti dijelasin seperti saya yang realnya." Nah, ini next lagi teman-teman. Nah, teman-teman,
sebelum saya punya tempat di Baby Mat, ini saya dulu prenatal gentle yoganya saya adalah di outdoor, teman-teman. Kebetulan saya punya kos-kosan di belakang dan itu saya selesai pelatihan prenatal gentle yoga. Kalau ilmu ini tidak saya segera aplikasikan, nanti keburu lupa. Akhirnya saya gimana ya? Aduh, tempat kok saya tidak punya, saya belum punya tempat yang bagus. Saya itu ini tapi bukan menjual cerita sedih ya, teman-teman. Kebetulan saya kemarin 2019 atau 2020 itu saya sudah punya sedikit tabungan untuk membangun tempat lah seperti itu. Tapi qadarullah ibu kandung saya itu terkena musibah sehingga hampir 400 juta itu udah nggak ada lah, teman-teman. Nah, ini bukan saya menjual kesedihan, tidak ya, teman-teman. Tapi dari situ, apakah saya akan berhenti? Tidak, teman-teman. Saya di situ melihat peluang. Akhirnya saya keluar, ini mana ya yang bisa sama suami saya. Jadi ada support system yang lainnya. Ini ada di depan kos-kosan, ada pohon rambutannya yang gimana itu nanti kalau yoga di situ nyaman lah, paling nggak ibu-ibu begitu, karena masih rindang ya karena adanya. Nah, ini satu kali sesi adalah 50.000, teman-teman. Nah, untuk menutup kekurangan tempat saya yang belum ada AC dan sebagainya, teman-teman, idenya saya adalah apa? Setiap kali ibu yang dia prenatal gentle yoga atau yoga di sana, saya sediakan menu di sebelah, jangan ngiler ya, teman-teman. Itu saya sediakan makanan sehat, bisa salad sayur, kalau tidak mesti buah-buahan selalu ada, jadi rujak lotis itu selalu ada, terus minumnya air putih dan sebagainya. Nah, jadi ibu yang dia meskipun menutupi kekurangannya kami, yaitu di tempatnya, tapi ibu ketika dia yoga di tempat kami itu mereka happy, dapat sehatnya, pulang kenyang, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bolehlah ambil kadang ide-ide gila seperti itu. Jadi kan kadang kalau di pelayanan, ya udahlah pelayanan kamu yoga pulang-pulang aja terserah gitu ya. Tapi tidak untuk saya. Jadi pada saat kita makan seperti itu, terus kita ada sesi sharing untuk masalah gizi dan sebagainya. Nah, itu nanti ibu hamilnya dipastikan dia senang. Jadi tetap akanlah itu tadi marketingnya apa? Mood to mood, mulut ke mulut itu tadi. Nah, itu. Next, lanjut lagi. Nah, kalau ini kebetulan saya sudah diajak kerjasama dengan Baby Mart di situ. Baby Mart itu toko bayi tapi sangat besar lah kalau di Karanganyar, itu mempunyai 3 lantai. Jadi 3 lantai itu sudah boleh untuk dipakai saya sendiri. Jadi setiap sesi kelasnya seperti tadi yang saya bilang, itu selalu ada kelas-kelasnya. Ada kelas pumping, ada kelas menyusui, ada kelas yang lainnya. Seperti itu. Jadi ini alhamdulillah selalu full seat setiap kali prenatal gentle yoga. Itu. Jadi teman-teman kalau yang belum punya tempat jangan menyerah, Bun. Saya dulu juga sempat home care, satu pasien pun juga iya gitu. Jadi kadang nanti Allah juga akan berikan jalan untukmu untuk kemudahan. Next, lanjut lagi. Nah, ini adalah untuk pasien-pasien laktasi saya, teman-teman. Jadi menggunakan omal tadi, ini asinya bisa satu kulkas seperti ini. Nah, jangan lupa besok kalau misalnya ada pasien mereka mengirimkan reportnya, itu silahkan dibikin sesuatu. Jadi ini membranding itu bukan menyombongkan diri, tapi menunjukkan kepada orang kemampuan kita itu seperti apa. Begitu. Next, lanjut lagi. Nah, ini seperti ini tadi contohnya, teman-teman. Next lagi. Next, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, ini untuk personal branding nanti sepertinya sudah akan dibahas di materi lebih lanjut. Jadi ini teman-teman, kalau saya secara pribadi kalau ditanya, karena saya saat ini sedang membangun tempat yang lebih layak, karena banyak sekali meskipun saya bidan, pasien saya adalah banyak yang dokter seperti itu. Dan pasien saya sudah mulai dari mana-mana, dari Batam, Cirebon, seperti itu. Yang kemarin paling terjauh adalah dari Singapura, seperti itu. Nah, dengan adanya pelayanan berkualitas itu kuncinya saya sampai di titik ini. Terus pemasarannya dari mulut ke mulut, dari sosial media dan aktif, dan juga membangun trust pada pasien. Nah, saya Bidan Siska ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kesempatan itu dia itu akan datang pada mereka yang lebih siap dan terlihat lebih siap. Nah, ini terus jangan takut untuk mencoba, teman-teman.
Terus sukalah banyak belajar, ya kan? Jangan tunggu untuk sempurna, teman-teman. Jangan tunggu untuk sempurna, tapi jalanlah sambil menyempurnakan langkahmu. Itu. Dan yang terakhir, jadilah Anda yang sudah expert. Be a expert, habis itu dan show it. Mungkin itu teman-teman, dan ini untuk acara bulan depan, kebetulan bulan depan itu dengan dokter SPOG, seminar juga. Dan nanti tanggal hari Jumat, Sabtu Minggu, insya Allah berangkat juga ke Purwokerto untuk melatih antenatal yoga dengan Bu Umi. Mungkin sudah banyak yang tahu Bu Umi untuk yang di Poltekkes Palembang, itu nanti melatih bidan-bidan di Purwokerto selama 3 hari di sana. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk share dengan Poltekkes Palembang, jurusan Sarjana Terapan di Bidanan. Semoga sukses selalu untuk Anda. Mungkin ada pertanyaan atau apa, waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Siska atas pemaparan materinya tadi. Oke, mungkin tadi karena sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu Siska mengenai apa saja sih peluang yang dapat kita lakukan sebagai seorang bidan dan bagaimana cara mengambil peluang tersebut yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi kita juga. Oke, mungkin untuk teman-teman sekalian, apabila yang ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk angkat tangan mungkin tingkat 1 dan tingkat 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Siska? Oke, boleh sebentar. Baik, terima kasih sebelumnya moderator dan juga mohon izin Ibu Siska. Mohon izin bertanya bahwa sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri juga. Nama saya Alta Farda Regita dari Sarjana Terapan tingkat 2. Saya izin bertanya Ibu mengenai tadi yang materi yang Ibu berikan, yaitu tadi mengenai entrepreneurship. Nah Bu, untuk entrepreneurship, siapa sih Bu yang tidak mau untuk melakukan entrepreneurship? Pasti semua orang mau melakukan entrepreneurship. Namun ada satu masalah yang kerap kali setiap orang itu temukan saat ingin memulai untuk entrepreneurship, yaitu niat. Nah, niat ini biasanya untuk niat entrepreneurship ini nggak stabil, Bu. Nah, niat untuk entrepreneurship ini kadang naik turun, dan masih banyak mempertimbangkan hal yang lainnya. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih, Bu, untuk menstabilkan niat kita untuk nantinya bisa berentrepreneurship dan menjadi bidan yang sukses, bukan hanya melahirkan saja, namun juga bidan sukses untuk memiliki bisnis di masa yang akan datang mungkin, dan juga tidak terdistrak dengan hal-hal yang lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, izin ini pertanyaannya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab Ibu? Langsung saja. Oke. Takut karena umur 17 tahun. Iya. Saya Dipersilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Boleh yang tadi bertanya boleh berdiri dan masih dipegangkan untuk mic-nya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Cahayu. Boleh dijawab, kira-kira Anda mempunyai cita-cita apa terhadap orang tua? Izin Ibu, kalau misalnya terhadap orang tua, sebagai bidan tentunya saya ingin berbisnis juga, dan juga sempat juga kemarin berbincang sama ibu saya bahwasanya ingin melakukan kolaborasi mengenai pelatihan yang akan dilakukan dan juga bisnis, karena kebetulan ibu saya juga merupakan seorang perawat, Ibu. Wah, luar biasa. Nah, itu sebenarnya dari sisi yang kekuatannya udah kuat itu. Kuatnya adalah Anda punya orang tua yang bisa Anda ajak kerjasama. Nah, caranya seperti ini. Kalau saya dulu, saya itu inginnya adalah satu, menjadi orang sukses. Tapi orang sukses tidak dihasilkan dari mereka yang mager, dalam artian hanya udah begitu aja tiduran saja, tidak akan bisa. Nah, saya memulainya pun pasti kalau kita melihat, oh ini ada masalah dan sebagainya. Nah, tapi tidak akan bisa ketika kita maju, itu hanya terus melihat mundur.
Nah, maka dari situ pada saat ini harapannya teman-teman yang tadi kertasnya ada di depan mata sudah mulai langsung ditulis. Oh ini namanya PMB-mu apa? Namanya Babispamu apa? Namanya untuk wirausahamu apa? Langsung ditulis di situ, eksekusi di situ. Karena tujuan saja itu jangan sampai hanya dipikir, tapi tidak dilakukan. Jadi mulai di situ ditulis. Kira-kira namanya apa? Atau oh Gria Sehat apa? Oh baby spa-nya apa yang menarik di situ. Karena kalau untuk anak-anak sekarang kan lebih kreatif. Nah, itu sudah mulai. Terus habis itu jangan ragu untuk memulainya. Itu tadi siapkan SDM-nya. Seperti itu. Terus nanti sambil jalan untuk pelatihannya, sambil memulai. Karena wirausaha itu tidak selalu harus boom, gede, tidak. Kita memulai dari sedikit-sedikit. Dan nanti pesan saya untuk Anda, lakukan, atau untuk teman-teman yang lainnya, lakukan berulang. Terus lakukan manajemennya. Nanti kalau jenengan sudah mulai di titik yang sudah hebat, sudah mulai ke manajemennya, nah nanti Anda punya karyawan. Seperti itu. Tapi memulainya, sudah niat dulu udah bagus. Gitu. Gitu, Cahayu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Terima kasih banyak Ibu. Selalu. Oke, baik. Terima kasih dari Saudari Altaf dan Ibu Siska atas jawabannya. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Siska? Oke, izin Ibu Siska, mungkin teman-teman sekalian ini udah jelas karena memang penjelasan dari Ibu Siska sangat luar biasa, sangat jelas dan sangat memotivasi kami selaku mahasiswi kebidanan. Nah, oke, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi boleh teman-teman sekalian tadi langsung ke Ibu Siska. Bisa juga follow IG-nya Ibu Siska yang sudah diberitahu oleh Ibu Siska tadi, Siska Narosita ya Ibu. Oke, mungkin ya. Terima kasih Ibu atas materi yang diberikan hari ini. Tentunya materi ini sangat bermanfaat bagi kami mungkin sebagai mahasiswi kebidanan yang masih baru ya Ibu. Nah, oke, tadi juga kepada teman-teman yang mana yang telah dijelaskan oleh Ibu Siska ini bahwa dari peluang ini, dari menjadi seorang bidan ini, prospek kerjanya itu banyak. Nah, jadi harus kita itu harus dapat pinter-pinter membuka peluang. Nah, jadi selain mengambil peluang yang sangat menguntungkan, juga dapat kita ini dapat menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan. Nah, mungkin dari materi Bu Siska mungkin ke depannya kita akan menjadi seseorang yang sukses ke depannya karena ilmu yang telah diberikan Ibu Siska ini sangat luar biasa bermanfaat. Mungkin teman-teman dan Ibu Siska itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Siska ya teman-teman. Saya juga selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menjadi moderator hari ini. Mungkin kita dokumentasi dulu ya Ibu. Ya. Oke. Mungkin boleh teman-teman ngadep ke kamera. Kita dokumentasi dulu sama Ibu Siska. Boleh tangannya sarangnya gini. Angkat tangannya. Sarangnya 1, 2, 3. Oh iya. Oke, udah Kak. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu udah ya. Hai.
selalu untuk kalian semua, tetap semangat. Amin, amin. Dadah. Ah, boleh dadah ke Ibu Siska. Oh, sukses di usia muda itu milikmu, milik kalian semua. Amin. Iya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena tadi dibuka dengan pantun, maka ditutup dengan pantun juga. Oke, jalan-jalan ke rumah Dian. Perginya sama Asih dan Riri. Cukup sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siska. Oke, Sukses tepuk ya. tangannya untuk Ibu Siska ya teman-teman. Oke, mungkin saya cukupkan. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan dimoderatori oleh rekan saya, yakni Feni Febiola. Ya. Oh ini sama Mbak Ayu. Ini ya. Materinya